Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menimpa dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah firman yang berakar kuat. Ayat bacaan kita terambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Mazmur 78 ayat yang ke-7. Saudara, tema firman Tuhan pagi ini sangatlah menjadi suatu hal yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan kita ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan adalah Allah sendiri. Jadi begitu penting bagi kita untuk kita hidup di dalam firman Tuhan dan merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kondisi dan situasi yang seringkali mengombang-ambingkan stabilitas iman orang Kristen, apa yang dirasa dan apa yang dilihat dapat menjatuhbangunkan kerohanian mereka. Terlebih di masa-masa pandemi ini, saudara, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan mata pencaharian, banyak orang mengalami sakit penyakit dan pergumulan, bahkan banyak orang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Saudara, apabila bagi yang masih ada saat ini dalam kehidupan kita, mari kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, saudara. Karena kita harus kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita kuat dalam segala hal dalam kehidupan kita, saudara. Apalagi bagi mereka yang masih dikuasai emosi dan suasana, belum lagi dikuasai hal-hal yang menekan kehidupan mereka, sehingga firman itu belum seberapa dalam berakar dalam kehidupan mereka. Keadaan ini tidak beda jauh dengan kehidupan bangsa Israel di masa lampau. Kerohanian mereka belum stabil. Terbukti, jika suasana enak dan menyenangkan, mereka bisa memuji-muji Tuhan. Namun saat keadaan tidak menyenangkan dan ada tantangan atau ujian, hati mereka secepat kilat berubah kepada Tuhan. Mereka langsung menggerutu, bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Seperti ada tertulis, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya? Saudara, namun bukanlah mata mereka sudah menyaksikan betapa Tuhan membelah laut Teberau, laut merah, saudara, sehingga mereka dapat berjalan di tengah-tengahnya seperti di tanah kering. Saat itu mereka memuji Tuhan dan bersyukur dengan sorak-sorai. Tapi pada kesempatan lain menghina Tuhan dengan perkataan yang sungguh menyakitkan hatinya Tuhan. Sebab itu ketika mendengar hal itu, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripada Tuhan. Saudara, bila firman Tuhan berakar kuat di dalam hati kita, kita tidak akan bersikap seperti bangsa Israel itu. Meski berada di situasi yang tidak baik, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada kesesakan ataupun kegagalan, kita akan memiliki hati seperti Rasul Paulus yang berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat ke-7. Saudara, jika kita terpaku pada masalah yang ada, kita akan mudah lemah dan kecewa. Sebaliknya, bila kita menjalani hidup ini dengan mata iman, kita akan mampu bertahan melewati masalah. Karena kita percaya bahwa janji firman-Nya tidak ada yang tidak ditepatinya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah kita mau berakar dalam firman Tuhan? Apakah kita mau tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan?
Apakah kita mau percaya kepada firman Tuhan dengan sepenuh hati kita? Ketika kita dalam masalah, dalam sakit penyakit, dalam banyak pergumulan, dalam masalah ekonomi, apakah kita masih bisa bergantung dan mengandalkan Tuhan dan janji Tuhan dalam hidup kita? Masihkah kita bertahan percaya kepada Tuhan? Saudara, hanya satu jawabannya. Kita harus berakar kuat di dalam firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan senantiasa kita baca, kita dengar, dan kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan Allah, saudara. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, mari mulai saat ini, semakin hari semakin kita kuatkan iman kita dengan percaya kepada firman Tuhan, berakar dalam firman-Nya, tinggal di dalam firman Tuhan, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kemenangan, kesembuhan, pertolongan, kekuatan, berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sudahkah firman-Nya itu berakar kuat di dalam kita? Sehebat apapun badai menerpa, kita tak akan goyah jika firman berakar di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini yang kami dengar. Tuhan, pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang kami dengar berakar kuat di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sehingga ketika badai, pencobaan, pergumulan, sakit menimpa kami, kami tetap kuat dan kami tetap percaya bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau hidup dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.